Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amin dan rekan saya Muhammad Faisal Alwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil uji output kami dan kami akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikannya dalam bentuk SPSS-nya. Dan juga kami mengambil judul pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Gema Insani Press. Oke, kita sudah ke SPSS-nya. Lalu langkah selanjutnya kita ke variable view. Nah, yang pertama kita cari uji validasi. Pertama kita masukkan X-nya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Itu total. Kenapa kita X-nya naruh sampai 10? Karena X itu bentuk dari pernyataan dari variabel pertama. Ada 10 pernyataan. Lanjut ke data view. Data view di sini sudah kelihatan, sudah masuk semua. Lalu di data view kita memasukkan datanya yang sudah kita sebar dan menjadi. Nah, ini saya bentukkan ke Excel. Total dari respondennya, jawaban respondennya. Lalu kita tarik aja nih di X1, tarik ke sampai jumlah terus sampai 41. Nah, lalu kita copy. Itu cara cepatnya ya. Kalau misalkan kalian tidak mau repot-repot ngetik lama di sini, capek, pusing, dengan di X aja langsung. Nah, bisa di copy. Lalu setelah itu kita ke analyze. Kita ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, ini semua kita pindahin ke variables. Pindahin. Oke, jika sudah semua dipindahin, klik person, tapi udah ini udah dicentang ya personnya. Lalu kita langsung aja oke, ini semua udah oke nih. Kita oke. Set. Nah, ini udah keluar nih, tapi di slide selanjutnya. Nah, ini dia outputnya. Sudah jadi? Baik, langsung saja kita ke keterangannya. Oke, kita sudah masuk ke keterangannya. Nah, hasil uji validitas disiplin kerja dan kinerja karyawan. Di sini kita lihat ada variabelnya, indikatornya, R hitung, R tabel, dan keterangan. Kita lihat indikatornya, disiplin kerja X1 sampai X10 dan kinerja karyawan Y1 sampai Y10. R hitungnya nih, R hitungnya yang di disiplin kerja 0,712, X1 0,625, X2 0,583, X3 0,432, X4 0,454, X5 sampai seterusnya. Lalu di kinerja karyawan Y1-nya R hitungnya 0,374, Y1 0,632, Y2 0,651, Y3 0,588, Y4 0,514, Y5 dan seterusnya. Lalu kita lihat R tabelnya. R tabelnya ini ada 0,308 sama yang bawahnya juga, dan keterangannya valid. Baik, kita lihat dari R hitungnya dulu. Kenapa R hitungnya bisa dapat segini? Karena ini hasil dari perhitungan SPSS-nya. Nanti kita lihat ada perhitungannya yang tadi kita tunjukin pertama. Lalu R tabel. Kenapa ini R tabelnya 0,308? Karena kita mencari di sini R tabel yang dua arah total nih, karena kita respondennya 41, yang ini 0308 gitu, kayak kita ambil situ. Lalu keterangannya, jadi hasil uji validitas di atasnya ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dengan 41 responden taraf kesalahannya 5% dan R tabel 0,308, jadi dapat disimpulkan seluruh item pernyataan variabel X-nya ini yang disiplin kerja dan variabel Y-nya ini yang kinerja karyawan dengan total 20 pernyataan atau R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya ini 0,308. Maka dinyatakan valid semua. Makanya di sini kita lihat nih R hitungnya nggak ada yang di bawah 308 R hitungnya. Dan itu valid semua. Next, dan ini dia bentuk yang tadi, hasil output SPSS-nya yang pertama tadi. Yang ini lihatnya dari mana sih tadi? Yang ini nih, ini R hitungnya totalnya nih 702, 625, ini nih sampai sini, ini R hitungnya.
gitu. Dan ini juga, ini yang R hitung validitas kinerja karyawan nih, tuh sampai sini. Baik, selanjutnya kita langsung saja mencari validitas yang variabel Y. Tapi karena caranya sama aja, jadi langsung kita skip saja. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji reliability. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita ke analyze, lalu ada scale, kita ke reliability. Ini kita pindahin semua, sisain total. Ini kita ambil contoh di, jangan di sini. Coba kita cari contohnya di yang ini. Nah, scale reliability 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba variabel 1 dulu ya. Pindahin ke statistik. Kita centang semua nih, item, scale sama ini. Lanjut langsung ke continue. Ya, langsung oke deh. Kita lihat hasilnya. Tuh, ini dia variabel uji reliability-nya. Coba kita ke yang Y. Oh, ini yang Y. Sama kayak tadi, analyze, scale, reliability. Ini pindahin, sen total, statistik, item, scale, continue, oke. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini yang variabel Y, ini yang variabel X. Langsung aja ke keterangannya. Nah, kita sudah di keterangannya nih. Hasil uji reliabilitas disiplin kerja dan kinerja karyawan. Di sini ada variabel, ada cross base alpha, ada skala cross base alpha, dan keterangannya. Nah, dari uji variabel X atau disiplin kerja, kita mendapatkan cross base alpha di 0,762 dan variabel Y atau kinerja karyawan itu di 0,729 yang menunjukkan bahwa nilai cross base alpha semua variabel masuk ke dalam skala cross base alpha menurut Priyatno tahun 2017 dengan skala 0,61 sampai 0,80 yang berarti reliable. Nah, kenapa dibilang reliable? Karena kita melihat dari skala cross base alpha menurut Priyatno ini. Apapun angka di cross base alpha asalkan tidak melebihi dari 0,80 atau kurang dari 0,61 itu termasuk reliable menurut Priyatno tahun 2017. Gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada bagian marketing CV Gema Insani Press berarti baik dan penelitian dapat dilanjutkan. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini dia hasil uji reliabilitas disiplin kerja dan nilai kinerja karyawannya. Ini yang bentuk dari SPSS-nya. Apa yang kita ambil tadi? Yang ini cross base alpha-nya nih. Cross base alpha. Ini yang disiplin kerja dan di sini kinerja karyawan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji koefisiensi korelasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita ke variable view, kita tambahkan ini X dan ini Y. Nah, kita masukkan ke labelnya kinerja. Ini disiplin kinerja. Lalu kita ke data view. Nah, ini kan udah ada nih. Ini apa yang harus kita masukkan? Kita masukkan total dari responden tadi. Yang ini nih. Nih jumlahnya nih kita masukkan semua nih. Kita copy jumlahnya, totalnya aja ya sampai sini. Ini kan Y nih. Paste. Lalu ke Y-nya. Tarik, copy, lalu paste. Nah, kalau udah semua, kita ke analyze, ke scale, bukan scale, correlate, bivariate. Ini dua-duanya kita pindahin. Oke, keluar deh.
disiplin kinerja. Ini dia hasilnya. Langsung ke keterangannya. Baik, kita langsung ke keterangannya. Di sini ada hasil uji koefisiensi korelasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan. Kita lihat, ini ada gambar dari hasil yang tadi yang kita kerjakan. Dapat diketahui, koefisien korelasi sebesar 0,674, nilai korelasinya tergolong kuat dengan skala 0,60 sampai 0,799. Nah, jadi dapat diartikan nih bahwa hubungan antara disiplin dengan kinerja memiliki hubungan yang kuat karena bernilai positif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kedisiplinan para karyawan, maka semakin meningkat pula kinerja karyawannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan uji regresi dan uji determinasi. Kalau kita mau mencari determinasi, kita harus uji regresinya dulu. Nah, langkah selanjutnya, pertama kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita klik linear. Setelah itu, disiplinnya kita masukkan ke independent, kinerjanya kita masukkan ke dependent. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik. Model fitnya centang, yang ininya centang, durbin maksudnya centang. Continue. Lalu kita ke plots, normal probability plotsnya kita centang, continue. Lalu kita ke save. Yang ini centang, yang ini centang. Oke, continue. Lalu kita klik OK. Baik, ditunggu. Nah, ini dia keluar. Nah, jadi ini adalah determinasinya dan ini adalah regresinya. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini biasa digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan tentang variabel dependen. Dan kali ini variabel independennya adalah disiplin kerja dan untuk variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Dan pada tabel berikut yang ada di atas, ini merupakan hasil koefisiensi determinasi data yang telah dihitung menggunakan web SPSS versi 22. Dan berdasarkan hasil yang telah dihitung menggunakan SPSS versi 22, dapat diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,454 atau 45,4%, yang artinya persentase pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu sebesar 45,4%, sedangkan sisanya sebesar 54,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hasil uji persamaan regresi. Hasil uji persamaan regresi ini biasa digunakan untuk memprediksi berapa jumlah perubahan variabel Y jika variabel X dimanipulasi datanya. Dan berikut adalah hasil dari persamaan regresi yang telah dihitung menggunakan SPSS versi 22. Dan berdasarkan pada hasil yang telah dihitung, tingkat signifikan sebesar 0,000, maka H1 diterima. Kesimpulannya adalah persamaan regresi signifikan, sehingga persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah Y sebesar 15,196 ditambah 0,667X, di mana Y di sini adalah kinerja karyawan dan X adalah disiplin kerja. Dan dapat disimpulkan bahwa konstan sebesar 15,196 menyatakan bahwa jika tidak ada disiplin kerja yang diberikan oleh perusahaan, maka kinerja karyawan itu sebesar 15,196. Dan koefisien regresi X sebesar 0,667 menyatakan bahwa setiap penambahan satu disiplin kerja akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,667. Dan dapat disimpulkan bahwa penambahan nilai bagi variabel disiplin kerja ini meningkatkan penambahan nilai variabel kinerja karyawan di perusahaan. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan, diantaranya ada data hasil penelitian yang kami dapatkan dari 80 sampel. Itu item pertanyaan untuk variabel disiplin kerja dan juga kinerja karyawan adalah valid dengan taraf kesalahan sebesar 5% dan airtable sebesar 0,220. Dan dari hasil perhitungan uji koefisiensi korelasi dengan menggunakan SPSS versi 22 dapat diperoleh hasil sebesar 0,737 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan kuat antara disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan pada CV Gema Insan Press Kantor Pusat Depok. Dan berdasarkan perhitungan koefisiensi determinasi menggunakan SPSS versi 22, diperoleh hasil sebesar 0,543 atau sebesar 54,3%, yang artinya persentasi pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja itu sebesar 54,3%, sedangkan 45,7% itu dipengaruhi oleh budaya organisasi dan juga gaya kepemimpinan. Dan berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi sederhana, dapat diketahui bahwa Y sebesar 12,999 ditambah dengan 0,692X yang menunjukkan bahwa tanpa adanya disiplin kerja, maka kinerja karyawan sebesar 12,999, dan jika X dinaikkan 1 poin atau jika disiplin dinaikkan 1 poin, maka akan menaikkan kinerja karyawan sebesar 0,692. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif atau searah antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.